Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya Yupi Agus Priyono, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Situbondo. Unit Kerja SD Negeri 4 Sumberkolak Kecamatan Panarukan akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada tugas koneksi antar materi modul 1. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1. Yang kedua, apakah yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1 bahwa guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Dalam pembelajaran saya terlalu banyak berceramah dan siswa hanya duduk, diam, mendengarkan. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM. Atau mengutamakan aspek kognitif anak saja. Pada hal ini saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya soal mentransfer ilmu saja, tapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan anak. Yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajar rendah. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi mereka lesu dan tidak bersemangat. Kemudian saat saya menanyakan kepada anak-anak, apakah ada pertanyaan, mereka hanya diam. Yang terakhir, yang menjadi fokus utama saya adalah suasana yang tertib, tenang dan anak-anak memahami materi. Berikut adalah gambaran bagaimana suasana kelas saya sebelum saya mempelajari modul 1. Setelah saya mempelajari modul 1 yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya. Antara lain yang pertama merubah pemikiran bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar, apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar anak bebas memilih sumber apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun, mengarahkan mana yang baik dan yang tidak baik. Yang kedua, pembelajaran menjadi berpusat pada anak, dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Yang ketiga, saya dapat lebih menghargai setiap karakteristik belajar anak. Anak terlahir berbeda, setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Bagaimana sebagai seorang pamong saya harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Selain itu setelah mempelajari modul 1 ini juga dapat merubah perilaku saya antara lain. Seorang guru dapat mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswanya meningkat. Yang kedua, dalam pembelajaran seharusnya seorang guru dapat memerdekakan siswa. Salah satu contohnya adalah memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat dan kreativitasnya masing-masing. Sebagai seorang pendidik juga harus lebih cermat melihat bakat anak melalui observasi, wawancara dan juga pendekatan personal agar kita lebih dekat dengan anak. Kemudian agar kelas saya mencerminkan pemikiran Kiai Hajar Dewantoro, penerapan yang segera akan saya lakukan di kelas antara lain. Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis. Sebagai seorang guru berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari anak sesuai dengan kearifan lokal, budaya setempat. Yang ketiga adalah menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik dapat memberikan kebebasan kepada anak untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuannya agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif dari mereka. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti.
Pembiasaan-pembiasaan baik akan selalu saya teladankan kepada siswa tentang bagaimana mereka bersikap agar menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kelima, tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Kita sebagai guru berperan sebagai among dalam penerapannya di kelas, sesuai dengan pengajaran dan pendidikan dari Ki Hajar. Antara kita dapat menerapkan pola asih, asuh dan asah. Yang terakhir, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, bahwa kodrat anak adalah bermain. Dan saya akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi menyenangkan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Kemudian pendidikan sejatinya adalah berhamba pada sang anak. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.